Ferdinand bilang Jokowi penuhi syarat sebagai tersangka, Rismon Sianipar dorong polisi kerja profesional. Sementara itu terkait perkembangan kasus ijazah palsu yang naik penyidikan, Jokowi menyerahkan pada proses hukum di Polda Metro Jaya. Palsu ini untuk mengaburkan legasi Pak Jokowi, tanggapannya? Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan. Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang ya buat saya biasa-biasa aja lah. Termasuk isu yang untuk pemakzulan Mas? Termasuk itu, jadi ijazah palsu, pemakzulan Mas Wapres, saya kira ada agenda besar politik. Siap. Dan biasa aja, biasa. Gemuruh keributan di tengah publik soal ijazah Joko Widodo semakin menjadi-jadi, semakin barbar, semakin liar, semakin arahnya tidak jelas kemana-mana. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena seharusnya persoalan ini sudah selesai sejak lama kalau Jokowi punya keberanian. Saya mengatakan kalau punya keberanian menunjukkan ijazah. Jadi bukan soal mau atau tidak mau, tetapi kalau Jokowi punya keberanian. Mengapa saya menggunakan kalau punya keberanian? Karena saya meyakini Jokowi tidak akan pernah berani menunjukkan ijazah aslinya. Mengapa tidak berani menunjukkan ijazah aslinya? Jawab sendiri. Terbaru Rismon Sianipar memilih mengambil langkah hukum baru dengan melaporkan Joko Widodo di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta atas penyebaran informasi bohong. Apa yang dilaporkan oleh Rismon terkait ketika Jokowi bertemu dengan Kasmujo 2017 lalu, dan Jokowi menyatakan Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsinya, bolak-balik ketemu sampai akhirnya lulus. Dulu katanya galak segala macam Kasmujo. Ternyata akhirnya dibantah oleh Kasmujo bahwa dirinya bukanlah dosen pembimbing skripsi Jokowi dan juga bukan dosen pembimbing akademik Jokowi. Artinya Jokowi berbohong secara terang benderang, dan di dadanya masih ada logo kepresidenan Republik Indonesia pada kala itu. Jokowi tanpa malu menyebarkan informasi bohong ke publik dengan mengenakan logo lambang kepresidenan Republik Indonesia. Rismon Sianipar memilih melaporkan Jokowi dengan penyebaran informasi bohong tersebut di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini tanggal berapa? 15 Juli 2025 ya, saya Rismon Sianipar didampingi oleh pengacara Pak Andika dari kantor pengacara Dr. Muhammad Taufik and Partners di Solo ya, mendampingi saya untuk melaporkan Joko Widodo atas dugaan menyebarkan berita bohong ya terkait dengan dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing dan atau dosen pembimbing skripsi Pak Jokowi. Karena pada tahun 2017 kita tahu semua di UGM, di Fakultas Kehutanan UGM ada dialog ya, itu semua media menyiarkan ada dialog antara Pak Jokowi dengan Pak Kasmujo. Di dalam dialog tersebut ya, Pak Kasmujo berdiri di samping Pak Jokowi dan Pak Jokowi itu menerangkan bahwa beliau bolak-balik menghadap Pak Kasmujo dan Pak Kasmujo itu galak.
galak, dan di situ terjadi bimbingan meskipun tidak secara eksplisit dikatakan skripsi, tetapi di akhir dialog tersebut Pak Jokowi mengatakan bahwa terima kasih Pak Kasmujo atas bimbingan Bapak, saya bisa menyelesaikan skripsi. Dan saat itu publik semua, bahkan wartawan, jurnalis menyimpulkan dan menuliskan bahwa Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi dari Pak Jokowi. Tetapi 2025 ya bergulir, dalam waktu 8 tahun ya Pak Jokowi meralatnya bahwa dikatakan Pak Kasmujo bukan dosen pembimbing skripsi, tetapi dosen pembimbing akademik beliau. Di tahun yang sama saya sendiri mewawancarai, menjumpai Pak Kasmujo, dan dikatakan di situ bahwa beliau bukan dosen pembimbing akademik maupun bukan dosen pembimbing skripsi dari Pak Jokowi. Itu dikonfirmasi sendiri juga ya oleh jurnalis Kompas TV ya, Bung Dipo, dan mengatakan bahwa apa yang dikatakan Pak Kasmujo, yang dia dengar, yang dia wawancarai, sama jawabannya ketika saya mewawancarai Pak Kasmujo. Begitu. Jadi sekarang pertanyaannya, ya kita harus tahu, ya makanya kita laporkan dugaan penyebaran berita bohong. Dan ingat, pada saat itu konteksnya adalah Jokowi masih seorang presiden tahun 2017. Harusnya sebagai presiden yang merupakan tiang moralitas bangsa, itu tidak boleh menyebarkan berita bohong, harus jujur, begitu. Ya, oleh karena itu kita akan laporkan, karena kita mengenal prinsip equality before the law, ya, asas persamaan di depan hukum. Oleh karena itu Pak Jokowi kami persilahkan, kami menerima laporannya di Polda Metro Jaya. Saya ya didampingi pengacara Pak Andika melaporkan Pak Jokowi terkait tadi bantahan Pak Kasmujo, dan terkait juga dengan lokus deliktinya, yaitu di UGM Yogyakarta. Begitu Pak kalian Pak. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Bang Rismon ya. Beliau secara sah menunjuk kami sebagai penasihat hukum, dan kami mendampingi pada hari ini tanggal 15 Juli. Kami ini tipe UGM, jadi kami yang menggugat di Solo, dan kemudian kami dipercaya oleh Bang Rismon untuk mendampingi perkara beliau yang ada di Solo, laporan beliau. Ini kami melaporkan hanya satu orang saja, yaitu Bapak Insinyur Joko Widodo. Ini terkait tadi yang dijelaskan panjang lebar oleh Bang Rismon dan sudah diketahui oleh masyarakat luas. Itu tentang pemberitahuan bohong. Nah, di sini kan ada pasalnya, yaitu yang kita laporkan adalah beliau melanggar pasal 45A Undang-Undang ayat 1 Undang-Undang ITE. Jadi bunyinya adalah mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi pemberitahuan bohong atau informasi yang menyesatkan. Terus yang kedua adalah menyebarkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang diketahui memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Terus yang selanjutnya adalah kami melaporkan juga tentang adanya dugaan penipuan seperti yang tertuang dalam pasal 378 KUHP. Penipuannya apa, Bang? Penipuannya yaitu tadi, kan ada dugaan nih, dugaan tentang bahwa beliau itu adalah seorang mahasiswa yang dibimbing oleh Pak Kasmujo dan lain sebagainya. Itu kan kalau boleh kita rangkum, di situ ada dugaan, ada berita bohong, ada pemberitahuan bohong, dan ada dugaan penipuan. Begitu. Artinya persoalan ijazah ini kan semakin riuh, semakin rame, semakin ruwet. Kalau kita bicara tentang hukum formal yang dilakukan Jokowi dengan laporan Rismon, maka saya yakin Jokowi harus jadi tersangka 1.000.000% di Polda DIY. Karena apa? Sudah beredar kesaksian Kasmujo yang membantah semua itu. Artinya Jokowi terang benderang menyebarkan informasi bohong, dan di dadanya masih terpasang logo lambang kepresidenan yang maha dahsyat dan sakral itu. Maka kalau kita bicara tentang hukum ini sudah tidak perlu pembuktian macam-macam, tidak perlu banyak saksi. Jelas terang benderang bahwa Jokowi telah melakukan
bukan apa yang dituduhkan dilaporkan oleh Rismon Sianipar. Beranikah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta menetapkan Jokowi sebagai tersangka? Ancaman hukumnya jelas. Dan karena penyebaran informasi bohong itu kan sekarang terjadi kegaduhan di tengah publik, bukan hanya di jagat media sosial, tetapi di alam nyata, di realita kehidupan terjadi kegaduhan. Kegaduhannya di mana? Orang berbondong-bondong datang ke rumah Jokowi, orang berbondong-bondong datang ke UGM, orang berbondong-bondong berkumpul menggugat ijazah Jokowi. Artinya terjadi kegaduhan yang rata di kehidupan nyata, bukan hanya di media sosial. Dan ini memenuhi unsur pidana yang terang, nyata-nyata. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996 kena Jokowi. Undang-Undang ITE kena Jokowi. KUHP kena Jokowi. Pertanyaan sekarang, berani tidak Polda DIY menetapkan Jokowi tersangka? Nah, kita tunggu. Saya lihat ini kepolisian yang tersudut, terpojok gara-gara ulah Jokowi. Kepolisian benar-benar disudutkan, harus bersikap seperti apa di sini. Dan efeknya, institusi kepolisian akan dilihat publik semakin buruk kalau ini diperlakukan tidak adil antara laporan Jokowi dengan laporan Rismon. Demi membuktikan keaslian ijazah Jokowi, Rismon nekat mendatangi rumah Kasmujo di Pogung Kidul, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Rismon juga merekam aktivitas perjalanannya dan mengunggahnya di YouTube channel miliknya pada Sabtu 14 Juni 2025. Dalam misinya, ingin mengkonfirmasi apakah benar Kasmujo adalah dosen pembimbing skripsi dan akademik Jokowi, meski hal tersebut melanggar aturan. Namun Kasmujo enggan menemui Rismon CS dan hanya menyapa dari balik pintu rumahnya. Rismon Sianipar, Pak. Iya, Pak. Bentar, Pak, ya. Kenalkan, Pak, saya Rismon Sianipar, Pak. Rismon Sianipar, Pak. Oh iya, Pak. Sehat-sehat, Pak, ya. Bapak, bisa kami bertamu sebentar, Pak? Tidak bisa. Oh, tidak. Nanti semua urusan tidak boleh di rumah, tidak harus di fakultas atau di ya. Oh, jadi enggak bertanya-tanya biasa-biasa saja, Pak. Enggak bisa. Oh. Di dalam video, Kasmujo juga menyebut bahwa dirinya bukanlah dosen pembimbing skripsi dan akademik Joko Widodo. Di situ Pak Jokowi 2017 kan Bapak tampil di TV bersama Pak Jokowi. Bapak kan di situ Pak Jokowi mengatakan Pak Jokowi bolak-balik bimbingan skripsi. Bapak itu kan yang salah. Iya, Pak. Salah itu. Iya, Pak. Bentar lah, Pak. Biar ini untuk negara, Pak. Saya baru 3B sudah bisa bimbing. Bapak saat itu berarti bukan pembimbing skripsi. Jelas bukan. Bukan pembimbing akademik. Bukan. Pembimbing akademik pun bukan, Pak. Oh, bentar lah, Pak. Maaf, Pak. Pakar digital forensik, Rismon Sianipar, mendorong Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY, bertindak secara profesional dalam menangani laporannya. Dikatakan Rismon, ia bersama timnya telah membuat laporan resmi di Polda DIY tentang dugaan penyebaran informasi bohong mantan Presiden Jokowi pada Selasa tanggal 15 Juli tahun 2025 kemarin. Itu untuk mengeksminasi, mengeksekusi hak saya sebagai warga negara yang bisa melaporkan juga, ujar Rismon kepada fajar.co.id, Rabu, tanggal 16 Juli tahun 2025 malam. Penyebaran berita atau informasi bohong yang dimaksud Rismon, mengenai mantan dosen Universitas Gadjah Mada UGM, yang disebut sebagai dosen pembimbing skripsi dan akademiknya. Bahkan dalam video yang ditayangkan langsung pada 2017 lalu itu, Jokowi mengklaim bahwa Kasmujo merupakan sosok dosen yang galak kala itu. Pak Kasmujo sudah membantah, tidak ada perannya sebagai dosen pembimbing skripsi maupun akademik, ucapnya. Rismon berharap, Polda DIY bisa menjalankan fungsinya secara netral untuk memanggil pihak-pihak terkait. Termasuk Jokowi. Kami berharap Polda DIY bisa menegaskan bahwa akan menegakkan hukum kepada siapapun. Memanggil Pak Kasmujo, mengambil keterangannya, dan memanggil atau meminta keterangan dari Pak Jokowi, kuncinya. Sebelumnya diberitakan, politikus PDIP, Ferdinand Hutahayan, mengatakan bahwa laporan yang dilayangkan tersebut telah memenuhi unsur. Soal laporan Rismon,
Kalau kita bicara tentang hukum ya, saya melihat bahwa laporan terkait penyebaran informasi bohong itu memenuhi unsur, ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Rabu, tanggal 16 Juli tahun 2025. Semua unsurnya terpenuhi, barang siapa dengan sengaja, di situ barang siapanya Jokowi, dengan sengaja menyampaikan itu, tambahnya. Dikatakan Ferdinand, yang disampaikan Jokowi mengenai Kasmujo pada 2017 lalu dibantah mentah-mentah oleh sang mantan dosen. Ternyata kan yang disampaikan tentang Pak Kasmujo adalah pembimbing skripsinya kan dibantah Pak Kasmujo sekarang, Ferdinand menuturkan. Berkaca pada keterangan Kasmujo dalam video Rismon, Jokowi bisa dikatakan telah menyebarkan informasi yang tidak benar. Bahkan pada saat menyampaikan itu Jokowi masih menggunakan pin Garuda, simbol kepresidenan negara di dadanya, di jasnya, tukasnya. Dia menggunakan jabatannya waktu itu untuk menyebarluaskan berita bohong, sambung dia. Kata Ferdinand, secara hukum pidana unsur-unsurnya terpenuhi bahwa Jokowi memang dengan sengaja menyebarluaskan informasi yang tidak benar terkait dirinya. Saya prihatin sekali Presiden berani terbuka berbohong seperti itu. Soal laporan itu saya pikir kalau kepolisian benar-benar bekerja profesional, maka Jokowi harus jadi tersangka, imbuhnya. Persoalannya, kata Ferdinand, pihak kepolisian berani atau tidak menjadikan Jokowi sebagai tersangka. Saya perhatikan polisi dalam kondisi terjepit sekarang ini mengurusi soal Jokowi, terang Jokowi. Ferdinand bilang, laporan Jokowi di Polda Metro Jaya dan Rismon di Polda DIY masing-masing memiliki potensi naik ke penyidikan dan menjadikan para terlapor tersangka. Saya sekali lagi mengatakan bahwa laporan Rismon itu memenuhi unsur untuk menetapkan Jokowi sebagai tersangka, kunci.